tanpa dapat meminjam dan menabung. Tapi sebelum kakak mulai, mari untuk berdoa. Berdoa kayak gitu. Selesai. Siapkan alat tulis sebelum kakak belajar. Jadi Bapak Ibu kan kemarin-kemarin belajar belajar tentang apa itu keinginan dan kebutuhan. Bapak Ibu cermat meminjam dan menabung. Jadi sebelum Bapak Ibu dong memutuskan untuk meminjam, pertama tentukan dulu untuk apa ini Bapak Ibu dong meminjam. Meminjam untuk keinginan atau kebutuhan, kan maka boleh untuk meminjam. Misalnya sebelum meminjam mungkin Bapak Ibu dong punya tabungan ada, atau mungkin ada sertifikat tanah atau apapun yang bisa dipakai untuk menggantikan pinjaman itu ada. Kalau misalnya ada, sendiri meminjam. Tapi kalau memang aset-aset lain terus yang ada, terpaksa harus meminjam. Terus kayak sesuatu. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, kalau meminjam itu usahakan yang boleh lebih daripada Kakak punya pendapatan. Misalnya pendapatannya Kakak itu cuma 2 juta per bulan. Terus Bapak Ibu nih butuhnya berapa? 4 juta. Jadi saya yang boleh meminjam kayak gitu. Nanti Bapak Ibu kan kasih bagian. Misalnya Bapak Ibu pinjam di mana? Di bank. Biasa kan Bapak Ibu pinjam di bank. Kalau di bank itu biasanya oke, bisa di bank, bisa di koperasi. Kalau di koperasi mungkin lebih enak. Menurut Bapak misalnya Bapak Ibu dong disuruh kasih kembali per hari, sedangkan Bapak Ibu nih punya pendapatannya per minggu, seminggu dan bisa kembali dong. Tapi Bapak Ibu harus cari yang pengembaliannya per minggu juga. Lalu di sini kemana dapat meminjam? Ada, kalau misalnya saya ada Online. mana? Di online bisa. Kalau di online kan berbahaya, banyak penipuan. Jadi kalau sebelum minjam itu Kakak usahakan cari yang pengembaliannya itu murah. Ya sampai Bapak Ibu pun kesusahan nanti. Di sini ada satu kasus. Kita mau minta Bapak Ibu coba jelaskan. Kira-kira perlu saya nggak meminjam. Jadi Bu Lili ini tuh anak tiba-tiba sakit, ada BPJS. Kalau ada BPJS pasti yang perlu biaya. Tiba-tiba sakit demam berdarah. Lalu Ibu Lili ini membutuhkan uang sekitar 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Itu ini baru saja ambil kerja dorongan, baru kerja 4 bulan. Lalu sementara itu Ibu Lili baru mengumpulkan uang karena berusaha harus cari pinjaman. Menurut Bapak Ibu, ini perlu cari pinjaman kalau kayak kasus kayak begini. Jadi kalau dia kan apa? Ada tabungan. Bapak Ibu perlu cari pinjaman kan? Kelompok arisan, kalau misalnya ada kelompok arisan, karena di kelompok arisan ini Bapak Ibu bisa ambil kapan saja, pengembaliannya juga terserah Bapak Ibu kemampuannya. Keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita Satu, Ibu Lili datang ke bank pasar. Ini ada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut dia harus mengembalikan 45.000 selama 12 bulan. Ini Ibu Lili bertanya pada salah satu seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Dia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, dia hanya akan menerima uang 450. Jadi ada potongan 50.000 di awal. Ini sama saja dengan 5 bulan. Total pengembalian biaya di awal plus total cicilan sama dengan 50.000. Sama saja dia pas kembali 450.000. Jadi bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya dengan total pengembaliannya itu 550.000. Kira-kira mau ambil yang mana nih? Dari bank pasar kah? Koperasi kah? Pada tetangga atau pada kelompok arisan? Mari sama-sama atau dapat ini kegiatan P2K2 hari ini berdoa mulai. Ibu yang hadir hari ini, semoga belajar hari ini bisa ada manfaatnya dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bulan depan. Masih ingat Pak ini namanya